di mana kita menemukan ada dua huruf, yang mana dua huruf tersebut berada di dalam keadaan sukun atau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini insyaallah saya akan membahas naqal ya. Mungkin bagi sebagian orang cukup jarang mendengar istilah naqal gitu. Apa itu naqal? Naqal menurut bahasa itu dari naqala yanqilu, naqlan, yang artinya itu adalah berpindah gitu ya. Jadi naqal itu berpindah. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, naqal itu adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Jadi sekali lagi, apa itu naqal? Naqal itu adalah memindahkan harokat ke huruf sebelumnya. Sebetulnya di dalam riwayat Hafiz oleh Imam Asim, sifat itu terbagi menjadi dua. Ada sifat asliyah dan juga ada sifat aridiyah. Apa itu sifat asliyah? Itu sifat asliyah diibaratkan seperti setiap huruf itu baik dalam keadaan sukun ataupun di dalam keadaan berharokat, maka setiap huruf itu pasti mempunyai sifat-sifatnya tertentu atau sifat tersendiri. Misalkan setiap huruf itu yang mempunyai sifat jahar atau isti'la atau istifal, nah itu termasuk ke dalam sifat asliyah. Dan yang kedua itu adalah sifat aridiyah. Apa itu sifat aridiyah? Di dalam kitab La'ani'u fil Bayan, sifat aridiyah itu terdapat ada 11. Mungkin kita sering mendengar akan apa itu idhar, idgham gitu ya. Nah itu termasuk ke dalam sifat aridiyah, seperti tafkhim, tarkik gitu ya. Ada mad, ada qasar, ada saktah, ada tarikh. Nah itu termasuk ke dalam sifat aridiyah. Tetapi naqal itu tidak termasuk baik ke dalam sifat asliyah ataupun ke dalam sifat aridiyah. Nah, di dalam riwayat Hafiz ini ada yang harus kita nakalkan atau ada harakat yang harus kita pindahkan, yaitu contohnya ada di dalam surat Al-Hujurat pada ayat 11 ya. Yang di rumah jika ada Al-Quran boleh kita melihatnya secara pasti, surat Al-Hujurat pada ayat 11. Ayatnya seperti ini. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Nah, ayatnya seperti ini. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Yang menjadikan contoh, lafadz yang mana yang menjadikan contoh ini? Saya kurung ya. Yang menjadikan contoh adalah lafadz ismu ini. Di sini ada kaidah naqal atau ada yang harus kita nakalkan. Ada harakat yang harus kita pindahkan. Jika kita recah di dalam lafadz ismu ini, awalnya penulisannya seperti ini. Ada seperti ini. Nah, di dalam ismu ini, jika kita recah, pada awalnya itu ada hamzah dan lam, dan juga ada hamzah dan juga sin. Hamzah ini dinamakan dengan hamzah wasal. Di dalam kaidah ilmu tajwid, ini dinamakan dengan iltiqa'us sakinain. Apa itu iltiqa'us sakinain? Iltiqa'us sakinain adalah di mana kita menemukan ada dua huruf
yang mana dua huruf tersebut berada di dalam keadaan sukun atau mati. Coba kita perhatikan, adakah tanda sukun di sini? Ada. Ini sukun yang pertama dan ini adalah sukun yang kedua, sehingga disebutnya iltiqa'us sakinain. Bertemu ada dua sukun. Jika di dalam Al-Quran kita bertemu ada iltiqa'us sakinain, berarti ada kaidah. Apa kaidahnya? Jadi idza hurrika bil kasri. Jika di dalam Al-Quran ada tanda sukun dua atau tidak berharokat, berarti ini kan ada tanda sukun tuh, artinya berarti tidak berharokat, baik fathah, baik kasrah ataupun dhammah. Jika tidak ada harokatnya, dengan artinya sukun dua berdampingan, maka kaidahnya itu bil kasri. Maka kita sukun yang pertama itu harus kita ganti harokatnya menjadi harokat kasrah. Di mana kasrah? Yang di bawah ya. Seperti itu. Jadi ininya hilang sukunnya. Pada awalnya ini dibacanya bisal ism, seperti itu ya. Jika sukun dua kita bacanya seperti ini, bisal ism. Karena bertemu iltiqa'us sakinain sehingga ada kaidah idza hurrika bil kasri, maka di mana ada sukun dua maka harus kita robahkan sukun yang pertama ini menjadi harokat kasrah di bawah gitu ya. Maka ininya harus kita hilangkan sukunnya ini. Sukunnya ini harus kita hilangkan sehingga yang tadinya sukun sekarang berubah menjadi harakat kasrah. Yang tadinya dibaca bisal ism sehingga berubah menjadi bisalismu. Jadi membacanya bisalismu, begitu. Nah, tetapi di dalam Al-Quran lam ini kita satukan dengan hamzah wasal di dalam penulisannya sehingga menjadi bisalismu. Jadi seperti itu. Yang awalnya bisal ism karena dinakalkan sehingga menjadi bisalismu. Jadi membacanya bisalismul fusuqu ba'dal iman. Nah, seperti itu ya. Entah apakah cukup kesulitan atau tidak, tetapi di dalam Al-Quran tidak banyak kita menemukan nakal ya. Ini ada di dalam surat Al-Hujurat pada ayat 11 gitu. Bisa nanti kalian dilihat di dalam Al-Quran suratnya tersendiri dan bisa kita amalkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.